Ada dua varian, dia RAM 12 GB, internal 256 GB, dan yang ini yang paling gede 16512. Kayak Poco F7 Ultra kemarin sih, yang udah launching di Indonesia sekitar setengah tahun lebih. Variannya sama, dan itu harganya di 10 juta dan 11 juta. Entah nanti pas si F8 Ultra ini masuk, harganya bakal sama atau enggak ya, soalnya tren-tren HP flagship sekarang kayak udah naik sejuta gitu. Misalnya si Vivo sama Oppo yang baru launching. Semoga ini enggak, semoga tetap Poco. Buat isinya, sekarang mari kita lihat, kita angkat covernya. Di sini sama aja Poco. Saya nggak ngarep bakal ada ucapan selamat datang sih, karena varian global ini malah ada stiker atau ya stiker ya, ini stiker ya, bisa dicopot ya. Wih, bisa loh, bisa dicopot kayak gini loh. Jadi ada stiker energy rating dari EU, ini buat Uni Eropa punya, dan ratingnya adalah A, yang artinya bagus harusnya ya. Dan di sini ada drop test, ini ada recycle mungkin. Di Indonesia nggak ada kayak ginian ya, ini harusnya skor buat seberapa gampang barangnya dibenerin. Terus IP68 juga. Terus ada Poco Quick Start Guide, ada safety information, terus ada casingnya. Ini casing yang standar aja, polosan dari karet. Di dalamnya ada garis-garis mirip kayak casing-casing Poco yang lain, casing Xiaomi. Cuma ini udah jadi casing yang bagus, bukan casing silikon bening polosan yang murahan gitu. Ini lumayan. Terus kita dapetin kabel USB-A to USB-C yang warnanya orange ya. Ini jadi inget sama kabel Xiaomi sih, cuma kayak ada yang kurang ya. Ya biasanya kan kalau ada kabel itu di sebelahnya ini udah ada chargernya, tapi kenapa di sini tidak ada chargernya? Ya saya pernah dengar sih kalau pas Xiaomi sekitar setahun 2 tahun lalu mereka launching HP flagship di China, bahkan udah nggak ada chargernya, sampai banyak yang protes dan akhirnya Xiaomi bikin jadi opsional. Kalau mau charger tinggal ngomong nanti dikasih. Dan di Indonesia untungnya mungkin aura mendang-mendingnya tuh masih kuat. Kalau ada minus dikit langsung diprotes gede, makanya Xiaomi Indonesia tetap ngasih kita charger sampai sekarang. Belum ada HP Xiaomi yang nggak ada charger sih di Indonesia sampai sekarang. Semoga yang Poco ini juga kayak gitu ya. Semoga Poco Indonesia tetap masukin charger buat pasar Indonesia. Semoga bisa bikin global itu kerasa pelit. Karena harganya aja Poco Indonesia selalu gitu ya. Keren. Di kotaknya tadi juga ada nyangkut satu SIM ejector. Coba kita pastiin ya. Harusnya sini yang varian Pro juga nggak ada chargernya sih, karena ini kotaknya aja tipis. Kalau misalnya ada chargernya itu aneh. Dia juga enteng. Yep, tidak ada chargernya. Mau buat Pro atau buat Ultra, sama-sama tidak ada. Saya bangga jadi orang Indonesia. Soalnya chargernya itu juga bukan charger yang sembarangan ya. Dia Poco F8 Ultra ini udah support charging sampai 100 watt. Kalau misalnya nggak dikasih, itu kalau mau beli sampai 100 watt harganya berapa itu? Itu charger bagus itu. Buat HP-nya sendiri, dia dibungkus sama plastik yang ya agak murah aja sih. Bukan plastik yang bagus-bagus banget. Ini plastik burem-burem aja, Poco F8 Ultra. Senjata andalannya langsung dipamerin paling atas. Ini ada Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobile platform. Terus di sini ada baterai gede 6500 mAh. Tapi sayangnya tidak ditulis 100 watt, padahal dia bisa. Mungkin karena biar nggak dicari mana 100 wattnya, mana 100 wattnya. Jadi ya udah lupa aja. Terus ada kamera 50 megapiksel Light Fusion dengan OIS, ada layar 6,9 inci, nice 120 Hz, ultra clear AMOLED, dan sound by Bose. Mantap. Ini di belakangnya kita langsung tarik saja dan kita bakal melihat Poco dengan skin denim. Skin ala-ala jeans ya, jadi kayaknya jeans lagi ngetrend. Saya nggak tahu. Buat celana dari dulu memang suka pakai jeans, denim, baju juga sekarang kayaknya lagi ngetrend, atau itu udah dari dulu? Dari dulu ya. Ini emang desain yang tidak termakan, tidak lekang oleh waktu, desain jeans itu. Tapi apakah cocok buat ditaruh di HP? Silakan dinilai sendiri kayak ini. Ini teksturnya sih oke ya, dia nggak licin dan berasa kayak kain. Ini agak keset-keset, cuma ada tekstur yang kayak agak karet juga sih. Jadi ini bukan dari kain denim beneran, ini cuma
teksturnya aja, dari nano tekstur atau apa istilahnya. Pokoknya ini sintetis dari karet, dari plastik yang dibikin berasa ala-ala jeans. Apakah kalau kita gosok terus dia bisa fading kayak jeans beneran, jadi ada kuning-kuning atau putih-putihnya gitu? Saya kurang tahu juga itu berdasarkan pemakaian. Cuma kalau dilihat gini, saya nggak terlalu kena ya sama desain beginian ya. Soalnya kelihatan kayak skinnya Exacode atau skin tambahan dari third party. Lumayan berani sih. Seperti desain-desain Poco pada umumnya, mereka sangat berani. Saking beraninya, saking uniknya pas iPhone bikin desain yang niru-niru Poco ini, ya kita langsung ingat sama Poco juga karena seunik itu. Nah, ini kalau kita foto pakai lensa makro, kira-kira teksturnya seperti ini. Ini nggak ada pori-porinya ya, jadi ketutup semua, bukan kayak kain beneran yang ada pori-porinya lah, atau serabutnya gitu. Di bawah sini ada semacam emblem yang ada tulisan Poco-nya, dia mengkilat-mengkilat jadi lumayan menarik perhatian di antara denim yang matte gini dan biru. Terus di atasnya ini juga tidak kalah menarik, ada subwoofer Sound by Bose. Ini ada satu speaker ekstra tambahan buat nambahin dentuman atau menambah tampolan dari bassnya biar lebih dalam lagi, biar lebih nendang lagi, buat ngelengkapin dua speaker yang ada di atas dan di bawah. Jadi sistemnya udah 2.1. Jadi jangan salah ngirain kalau ini kipas kayak HP-HP gaming. Soalnya ada HP gaming yang desainnya ada lubang-lubang gini juga, tapi itu fungsinya buat aliran udara. Ini buat speaker, buat menemani 4 lubang kamera, 4 boba yang sebenarnya cuma ada 3 kamera aja. Ini dia kosong, tidak ada kameranya. Di sini ada kamera yang serba 50 megapiksel, kamera utama, tele, dan ultra wide. Buat frame-nya dia udah pakai bahan metal semua, ada tombol power, tombol volume, dan karena ini unit kayaknya buat Eropa, di sini ada label yang selalu ada di barang-barang Eropa, sertifikasinya. Di sini ada speaker, di sini polosan aja di kirinya, dan di bawah ada speaker lagi, antena, port Type-C, mikrofon, dan SIM tray, dual nano SIM. Sekarang mari kita hidupkan saja HP-nya. Oh ya, bedanya apa yang varian Ultra sama varian yang Pro ini? Dua-duanya sama ada collab bareng Bose, tapi yang varian Pro dia nggak ada subwoofer, jadi di tuningannya aja, tuningan speakernya aja yang ada Bose-nya. Sementara yang Ultra ada hardware tambahan. Terus bedanya lagi yang penting-penting, di sini dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, ini 8 Elite aja. Baterainya juga beda, ini 6500, ini 6000 kecil. Karena ukuran layarnya aja juga beda. Spek kameranya juga beda. Di sini ultra wide-nya cuma 8 megapiksel saja. Jadi itu perbedaan kunci dari Poco F8 Ultra dan Poco F8 Pro. Kalau kita ngelihat harga F7 Pro sama F7 Ultra kemarin di Indonesia selisihnya sekitar 3 jutaan. Jadi kalau misalnya pengen yang flagship ya si Ultra ini sih. Cuma Ultra selalu dapat saingan dari si iQOO ya. Terus kalau Pro saingannya sama Xiaomi T. Selalu ada aja ya, bagus lah. Selalu ada pilihan. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Poco F8 Ultra yang kelihatan mirip sama HP-HP lain ya kalau kita nggak lihat UI-nya atau lihat belakangnya.